Hai, ikut aku hiking ke Gunung Butak yuk. Sekitar jam 8 pagi, ini aku udah mulai otw base camp. Kali ini aku naik Gunung Butak via Panderman. Nah, info buat temen-temen yang mau naik Gunung Butak via Panderman. Kalau kalian bawa motor pribadi, aku saranin bawa yang manual aja. Karena kalau kalian pakai matic, nanti nggak dibolehin naik sampai ke base campnya. Cuman boleh parkir sampai bawah aja. Dari parkiran bawah sampai base camp, kalian bisa trekking atau pakai jasa ojek. Biayanya 20.000 per orang. Karena jalan menuju base campnya tuh emang cukup curam, jadi agak bahaya kalau kalian pakainya motor matic. Nah, sekitar jam setengah 9, ini udah sampai ke base campnya. Fasilitas di base camp Gunung Butak via Panderman ini cukup lengkap. Ada warung, kamar mandi, dan musola. Nah, ini aku mampir warung dulu buat beli logistik yang masih kurang, sarapan plus bungkus bekal buat dimakan pas di jalur nanti. Dan ibu warungnya ini super baik banget. Aku banyak dikasih bonus. Makasih ya ibu. Habis sarapan langsung ngurus simaksi. Untuk biayanya itu 15.000 per orang. Setelah semua persiapan udah beres, ini langsung start trekking. Trek dari base camp sampai pos 1 tuh masih enak, landai banget, jalur tanah gitu. Nah, setelah kurang lebih 1,5 jam trekking santai, tiba-tiba udah sampai di pos 1 aja. Oh ya, karena ini aku trekking pas weekend hari Sabtu, jadi cukup ramai sama pendaki-pendaki lain. Nah, di pos 1 ini itu masih lengkap, ada warung, mata air, sama pos pantau evakuasi gitu. By the way, kalau kalian kesini jangan sampai ke skip buat nyobain semangka di Gunung Butak, karena super adem dan seger banget. Setelah istirahat, kita langsung lanjut trekking lagi, dan estimasi 1,5 jam. Tiba-tiba ini udah sampai di pos 2. Sampai di pos 2. Lanjut trekking lagi menuju pos 3. Ini udah mulai masuk ke hutan lumut. Vibesnya emang udah kerasa beda banget. Apalagi pas masuk hutan lumut ini, aku bener-bener sendirian. Di depan belakang gak ada orang sama sekali. Bisa dilihat dari wajah aku super panik, dan ritme jalan aku gak karuan. Pokoknya pas ngelewatin hutan lumut ini, aku gak berhenti istighfar dan baca apapun di dalam hati, sambil berharap tiba-tiba ada pendaki lain yang muncul di belakangku. Oh iya, kalau kalian gak mau capek-capek trekking, di sini kalian juga bisa pakai jasa ojek. Untuk biayanya itu 50.000 per pos. Jadi kalau kalian full pakai ojek dari base camp sampai pos 3, itu kurang lebih kena 150.000. Tapi sayangnya jalur ojek dan jalur trek pendaki itu jadi satu. Jadinya kalau lagi ada ojek lewat, kita harus mepet banget ke samping biar gak kena sama ojeknya. Apalagi kalau pas ngelewatin jalan berdebu, itu kita pasti kena debu sisahannya. Nah, menurut kalian ada nggak solusi tentang masalah ini? Komen di samping ya. Tiba-tiba udah sampai di pos 3. Estimasi dari pos 2 ke pos 3 itu sekitar 1,5 jam, trekking super santai. Di sini aku udah ngerasa capek banget, agak pusing juga. Ternyata bener kata orang, kalau Gunung Butak itu adalah miniaturnya Argopuro. Jadi sebelum ke Argopuro, yuk cobain ke Butak dulu. Setelah istirahat cukup lama, langsung lanjut trekking lagi menuju Sabana. Ini udah sekitar jam 6 sore, jadi sunsetnya mulai muncul. Jadi kali ini kita bakalan sunsetan di trek. Dan Masya Allah, sunset di trek Gunung Butak itu cantik banget. Ini posisinya aku udah ada di trek yang di pinggir jurang gitu, menandakan kalau jarak dari Sabana atau pos camp Gunung Butak udah gak jauh lagi. Jadi aku trekkingnya super santai banget sambil menikmati sunset di trek ini. Tiba-tiba gak kerasa udah sampai Sabana aja. Sabana gak sempet ngonten apa-apa, pokoknya langsung bangun tenda karena di sini hawanya udah mulai dingin banget. Setelah itu langsung makan dan istirahat. Nah, ini dia suasana pagi hari di Sabana Gunung Butak. Dari semalam sampai pagi ini dinginnya tuh bener-bener sampai nusuk ke tulang. Gak heran kalau emang banyak pendaki yang kena hipo di sini. Pastiin kalian kalau mau ke Gunung Butak atau gunung manapun, gearnya yang lengkap dan bawa pakaian yang tebel-tebel ya. Nah, sekitar jam setengah 6 ini udah mulai summit ke puncak. Tapi sayangnya aku gak banyak nge-tag video pas summit ke puncak ini karena jalurnya emang cukup nanjak, jadi aku fokus trekking aja. Setelah setengah jam trekking, ini aku udah sampai ke puncak. Puncak guys, cerah banget, tapi masih rame tuh. Sampai puncak ternyata masih ramai banget, jadi harus ngantri dulu buat foto-foto di plakat. Sekitar 1 jam di puncak, udah post foto dan bikin video, aku langsung turun. Nah, sedikit gambaran treknya, itu cukup berdebu dan curam kayak gini. So pastiin kalau kalian naik pas musim kemarau, jangan lupa bawa buff atau masker. Sampai pos camp langsung bersih-bersih, sempetin masak makan siang juga, dan langsung prepare turun ke